Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tuntun dan urapi kami Tuhan, agar kami bisa mendengar dengan baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, sehingga kami beroleh berkat dan beroleh pemahaman tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat 24. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24, tetapi Miss hanya membacakan ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-14. Ayat 5 sampai ayat selanjutnya anak-anak dapat membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Tujuan dari firman Tuhan pada pagi ini adalah pemimpin menjadi teladan. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bagaimana bangsa Israel sekali dan sekali lagi melupakan perjanjian Allah dan jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel hidup damai di tanah perjanjian. Tapi seringkali mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mengibarkan bendera perang terhadap mereka. Kalau hal ini terjadi, pemimpin Israel yang disebut hakim akan berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan dan mengumpulkan prajurit untuk berperang melawan mereka. Pada waktu itu Ehud, seorang hakim yang benar menjadi hakim orang Israel selama 80 tahun. Seorang hakim-hakim adalah orang yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin rohani dan membuat keputusan-keputusan bagi bangsa Israel. Tetapi ketika Ehud mati, orang Israel kembali berbuat dosa lagi. Tatkala Israel berdosa, datanglah penindasan dari Yabin, raja Kanaan, menguasai Israel dan membuat bangsa Israel menjadi budak-budak. Penindasan adalah saudara dosa. Keduanya selalu berdampingan. Israel sekali lagi jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak memiliki pemimpin. Bangsa Israel hidup dalam dosa. Allah membangkitkan seorang nabia bernama Deborah. Deborah adalah seorang nabia. Allah memberikan dia hikmat yang supranatural. Dia diurapi oleh Roh Allah. Di dalam Roh Allah, dia memberitahukan Barak, seorang pemimpin Israel dan prajurit yang tangguh, untuk memilih 10.000 prajurit untuk menyerang musuh. Tentara Kanaan yang dipimpin
dipimpin oleh Sisera adalah musuh Israel. Sisera memiliki 900 kereta, sedangkan Israel tidak memiliki senjata sama sekali. Barak tidak mau maju perang jika tidak bersama-sama dengan Deborah. Deborah bernubuat Allah akan menyerahkan Sisera ke tangan Israel. Sisera akan dibunuh oleh seorang perempuan. Barak mengerahkan 10.000 orang dan Sisera datang menyerang dia. Allah berperang untuk Israel dan para penindas, yaitu tentara Kanaan, ketakutan dan menjadi kebingungan sebelum berperang melawan Israel. Terjadi saling membunuh di antara tentara Sisera. Bangsa Israel mengejar mereka dan mengambil semua senjata-senjata tentara yang sudah mati. Bangsa Israel membunuh musuh-musuhnya sampai pada tentara yang terakhir. Sisera melarikan diri dari pertempuran. Dia bersembunyi di tenda seorang perempuan. Yael yang mempunyai tenda itu membunuh Sisera dengan mematokkan patok kemah di kepalanya. Maka matilah Sisera. Setelah pertempuran itu, Deborah menyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan yang berperan bagi umatnya. Setiap perkataan yang diucapkan Deborah oleh pimpinan Roh Allah telah terjadi. Israel diselamatkan karena ada orang yang memimpin mereka. Mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah. Anak-anakku, orang tuamu, gurumu adalah pemimpinmu. Betapa pentingnya meneladani pimpinan yang saleh dan menghormati mereka. Tidak ada apapun yang berkembang tanpa kepemimpinan yang baik. Anak-anak, jadilah pemimpin dalam iman, kebenaran, dan kasih. Firman Tuhan mengatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amsal 29 ayat 2. Anak-anak, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami dan tuntun kami selalu Tuhan, agar kami menaati guru kami, orang tua kami, terlebih menaati firman Tuhan sebagai pemimpin hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami pada pagi hari ini, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Di atas segalanya Tuhan, sucikan kami dari segala pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah keselamatan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami pada pagi hari ini kepada tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.